Tuhan mau merubah dan menunjukkan bahwa dirinya tidak lagi tinggal di dalam benda, tetapi tinggal di dalam orang. Orang berpikir pertamanya bait Allah itu adalah pusat, tetapi ketika Roh Kudus turun, bukan gereja dan bangunan yang menjadi pusat, diri kita yang menjadi pusat. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Akan kemuliaan buat nama Tuhan. Hari ini kita ada di satu momen besar, yaitu hari di mana Roh Kudus dicurahkan dan juga bertepatan dengan awal bulan di mana kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Karena itu setelah firman Tuhan kita akan melaksanakan perjamuan kudus yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Gembala. Nah, mari kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, seperti panggilan berbakti kita tadi yang sudah bersama-sama dibacakan dengan worship leader. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Sudah dapat, amin? Cepat ya dapatnya ya, karena di awal-awal kitab ya bagus sekali biasanya. Kita tidak akan baca lagi karena tadi sudah dibaca. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kebudayaan Yahudi, peristiwa Paskah dengan peristiwa Pentakosta adalah dua peristiwa besar di dalam kebudayaan mereka. Paskah di dalam kebudayaan Yahudi sebelum terjadinya reformasi kekristenan di mana Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga, memperingati di mana hari itulah ke-10 di mana Tuhan berjalan-jalan di sekitar orang Israel dan Mesir dan membunuh anak sulung. Jadi pada waktu itu ada peristiwa di mana Tuhan memerintahkan orang Israel untuk potong domba. Darahnya itu dioleskan di ambang pintu, di kusennya itu. Ketika Tuhan lihat darah itu, maka Tuhan tahu bahwa di dalam rumah itu adalah rumah umatnya. Rumah umatnya. Sebenarnya walaupun tidak lihat darah, Tuhan tetap tahu. Tetapi ini adalah sebagai sebuah bukti iman ya. Darah Kristus itu. Darah Kristus, darah domba. Darah domba dioleskan. Sebagai bentuk bukti sikap iman kita bahwa kita adalah umat Tuhan pada waktu itu. Dan di waktu itu semua keluarga domba yang disembelih harus dimakan dagingnya, harus sampai habis, kalau tidak itu dibuang dan dimakan roti tidak beragi. Pada akhirnya itu menjadi sebuah peringatan di mana Tuhan melakukan sesuatu yang besar. Tuhan membunuh anak sulung orang Mesir dan tidak didapati bahwa orang Israel ada yang mati karena semuanya selamat. Dan setelah itu Firaun memerintahkan untuk orang Israel keluar dari Mesir. Jadi itu proses Paskah. 50 hari setelah proses itu barulah terjadi namanya Pentakosta, di mana yang pertama bahwa Tuhan hadir di Gunung Horeb atau di padang gurun Horeb, tepatnya di Gunung Sinai. Jadi hari Pentakosta adalah 50 hari setelah Paskah, setelah bulan ke-10 itu dan Israel keluar dari Mesir. Kemudian Tuhan hadir di Gunung Sinai untuk apa? Untuk pertama kali menyatakan bahwa Israel adalah sebagai umatnya, yaitu jemaatnya dengan apa? Tanda jadinya apa? Memberikan hukum Taurat. Itu dia. Jadi letak di mana bangsa Israel sah menjadi umat Tuhan, menjadi sebuah jemaat Tuhan yang diatur melalui sebuah organisasi besar teokrasi, yaitu Allah sendiri sebagai pemimpinnya, yang digambarkan oleh Musa itu lewat hukum Taurat. Dan itu terjadi tepat 50 hari setelah Paskah, di mana bangsa Israel keluar dari Mesir karena proses kematian tadi. Nah, ketika zamannya Yesus, secara tidak kebetulan dan dalam rencananya Tuhan, peristiwa ini berubah. Paskah yang dimana mereka memperingati bahwa Tuhan membebaskan mereka dari tangan orang Mesir dengan membunuh anak sulung dari domba, menjadi sebuah peristiwa di mana anak sulung Tuhan dibunuh untuk melepaskan Israel juga. Tapi bukan dari perbudakan secara jasmani, melainkan perbudakan dosa. Makanya kita sekarang memperingati Paskah sebagai hari kematian Yesus. Nah, 50 hari setelah kematian Yesus bangkit. 3 hari Yesus bangkit, Tuhan berjalan selama 40 hari. Makanya biasanya ada beberapa kebudayaan atau budaya Kristen mengatakan bahwa ketika orang meninggal itu rohnya itu masih melayang-layang 40 hari begitu. Itu ada ya, mungkin bagi bapak ibu yang pernah
berdomisili dengan gereja-gereja tersebut pasti pernah mendengar tentang hal itu. Jadi dia berjalan-jalan selama 40 hari gitu. Jadi ada yang ketemu di jalan lah, ada yang ketemu di rumah lah, ada tiba-tiba barang bergeser di rumah, dia bilang, aduh di bapak masih ada di sini, begitu ya. Tiba-tiba pintu terbuka sendiri, aduh bapak dia ada masuk pintu, begitu ya. Padahal tidak tahu itu kucing yang buka kan, atau apa yang buka kan, begitu kan. Tidak tahu. Karena kita percaya sesungguhnya ketika kita meninggal, roh kita kembali kepada yang menciptakan kita. Tidak ada lagi keliling-keliling selama 40 hari tur begitu ya. Ada tur begitu. Tidak ada. Bikin apa juga 40 hari keliling-keliling. Jadi setelah Yesus 40 hari keliling-keliling, Yesus itu kan bangkit ya. Yesus bangkit, dia menampakkan diri, dia terangkat ke surga. 10 hari setelah dia terangkat ke surga, itulah hari Pentakosta, di mana hari Tuhan menjanjikan Roh Kudus turun. Jadi yang pertama, hari Pentakosta itu memperingati di mana Taurat turun pada waktu Yesus. Yang kedua, setelah berbagai masa lewat, hari Pentakosta juga diperingati sebagai hari raya untuk mengucap syukur, di mana bangsa Israel mempersembahkan ulu hasil dari panen mereka. Jadi selama 10 hari atau 1 minggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya mereka panen hasil. Hari Pentakosta dijadikan sebagai mereka membawa perpuluhan dari hasil panen itu kepada Tuhan. Jadi ada dua memang dalam kebudayaan orang Yahudi. Yang pertama untuk memperingati Taurat turun, yang kedua itu untuk mengucap syukur atas hasil panen. Dan karena ibadahnya itu berpusat di Bait Allah, otomatis setiap bentuk kerohanian harus terjadi di Bait Allah. Bait Allah itu di mana? Yerusalem. Makanya waktu kita mengerti tentang rentetan peristiwa ini, kita tahu ada rencana Tuhan di situ. Makanya informasi bilang ketika kita mundur, kita mundur ke pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12. Dimulai ketika Rasul menanti janji Tuhan. Firman Tuhan jelas memberikan satu informasi buat kita begini. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Di beberapa ayat sebelumnya bahkan kita lihat ayat yang ke-8 dan sebagainya, itu di situ terjadi percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya bahwa mereka harus menunggu di Yerusalem. Jadi memang murid kembali ke Yerusalem itu bukan tanpa alasan, karena memang Tuhan sendiri memerintahkan. Sebenarnya ini perintah yang sedikit ganjil. Kenapa? Karena sesungguhnya di Yerusalem adalah sebuah tempat yang sangat amat membahayakan bagi murid Yesus. Yesus ini kan baru bangkit, kuburnya kosong. Banyak isu yang mengatakan bahwa murid-muridnya itu mencuri mayat Yesus. Dan keberadaan murid-murid Yesus ini menjadi sebuah ancaman dan terancam oleh apa? Oleh golongan orang ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi pergerakan mereka tidak terlalu tajam. Kenapa? Karena mereka ada dalam rangka sebuah peristiwa besar ini, Paskah dan Pentakosta. Jadi mereka tidak terlalu mau menunjukkan mereka mencari-cari murid Yesus. Tetapi mereka menjadi buronan kalau sekarang. Kalau sekarang kita bilang itu DPO, daftar pencarian orang. Jadi sebenarnya Tuhan memerintahkan mereka ke Yerusalem, itu memerintahkan mereka sebenarnya malah kepada sarang musuh bagi murid-murid. Makanya itulah menjadi alasan kenapa kalau kita melihat sikap murid-murid ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka bertekun dalam doa, ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Mereka bertekun dalam doa, mereka bersama-sama terus. Mereka tinggal dalam satu rumah kecil yang kemungkinan besar rumah itu adalah rumah tempat perjamuan terakhir, tempat perjamuan kudus pertama dimulai. Rumah di Yerusalem yang mereka tinggal. Mereka tinggal di rumah itu kemungkinan besar 120 orang jumlah murid-murid pada waktu itu. Jadi bukan cuma 12 saja, tetapi kelipatannya
120 orang murid, kemungkinan besar ya, banyak peneliti atau literatur yang mengatakan demikian. Jadi bayangkan saja mungkin ya rumah pastor itu digabung menjadi 2 lah, begitu kan? Ada 120 orang dalam situ. Kenapa mereka ramai-ramai di situ? Karena memang seperti tadi, murid-murid Yesus itu terancam. Mereka makan seadanya, mereka makan secukupnya, dan mereka hanya mengandalkan Tuhan. Mereka berkumpul dengan sehati, berdoa bersama-sama sambil menantikan apa? Menantikan yang Tuhan janjikan, yaitu Roh Kudus. Tepat 10 hari, di mana hari Pentakosta itu dimulai. Ya, saya pengen kita lompat dulu ayat pasal yang kedua, ayatnya yang kelima. Firman Tuhan bilang begini. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nah, Alkitab menjelaskan beberapa informasi sama kita. Bahwa dibilang begini. Pada waktu hari Pentakosta yang hadir di Yerusalem itu bukan cuma masyarakat Yerusalem. Firman Tuhan bilang begini. Diam orang-orang Yahudi. Ada informasi tambahan yang apa? Saleh. Artinya apa? Orang Yahudi yang saleh itu menandakan bahwa mereka tahu betul kenapa mereka harus di Yerusalem. Mereka datang ke Yerusalem bukan hanya untuk rame-ramean nih, ada acara nih, ikutkah? Gitu, ikut. Macam biasanya tahu bakar batu, yang kerja sedikit tiba-tiba pas makan banyak. Begitu toh? Asap naik sedikit. Modal datang 1 karton minum kan, selesai makan lama gitu ya. Gitu kan. Ya itu kan kebiasaan kita. Jadi mereka bukan begitu. Mereka mengerti kenapa mereka hadir di situ, mereka mengerti kenapa mereka harus di situ, dan mereka tahu mereka harus apa. Itu arti saleh. Jadi mereka mengerti betul, oh jadi hari Pentakosta, ini kita laki-laki harus datang. Harus datang, dan ini satu kebudayaan orang Timur Tengah. Laki-laki yang menjadi pusat di mana ibadah itu harus dilakukan. Makanya sekarang saudara sepupu kita orang Muslim, kenapa tiap Jumat itu harus laki-laki yang pergi sholat? Karena itu termasuk. Sebenarnya dulu kita juga dalam kebudayaan Yahudi begitu. Laki-laki yang pergi beribadah, perempuan itu mengurusi dapur, mengurusi persiapan dan sebagainya, roti sebagainya. Ya ibadah laki-laki. Makanya kalau Jumatan itu kan yang pergi ibadah laki-laki kan, pakai sarung, laki-laki celok masuk ibadah. Sekarang ini terbalik kalau kita di Evata. Laki-lakinya tidak tahu kemana kalau perkalian. Perempuan semua yang datang. Hati-hati ini ya, bahaya sekali. Jangan-jangan nanti laki-laki tugasnya masak di rumah lagi. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi pokoknya dimanapun ada orang Yahudi, mau itu di Efesus, di Kolose, di Tesalonika, dimanapun tersebar, di Roma, mereka semua kembali ke Yerusalem karena memang kalau mereka beribadah harus di Bait Allah, berpusat di Bait Allah, kiblatnya itu Bait Allah. Nah, itu juga yang diambil oleh saudara kita. Mereka tidak bisa ibadah sembarang tempat, kiblatnya itu harus ke Mekah sana, di Mekah sana. Jadi mereka kembali ke Yerusalem dan mereka kumpul. Mereka kumpul di Bait Allah, kemungkinan besar rumah tempat mereka tinggali 120 murid berdekatan dengan Bait Allah. Karena ada peristiwa lanjutan. Ada peristiwa lanjutan. Kita naik ke ayat yang pertama. Ayat yang pertama pasal 2 ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat di rumah itu tadi. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, jadi ini kita ngebayangin ya. Ini sebuah hari di mana hari yang dinanti-nantikan.
Otomatis ketika orang tahu hari Pentakosta itu contoh dia hari Minggu seperti hari sekarang. Dulu kan tidak ada pesawat. Yang di luar kota itu sudah harus jauh-jauh hari datang, jalan kaki, begitu ya, rame-rame ya, rombongan. Mungkin itu mereka sudah jalan mulai dari hari Kamis, ada yang pergi mungkin dari hari Minggu sebelumnya untuk membawa hasil panen mereka. Jadi mereka bikin kebun di mana, mereka bikin tanam apa di mana, mereka bawa 1/10-nya. Mereka bawa, mereka jalan, dan mereka menunggu untuk hari Minggu itu. Tepat di hari Minggu seperti yang sekarang terjadi Pentakosta, semua orang lagi berkumpul nih. Semua orang lagi berkumpul, semua orang lagi diam di sana, dan kemudian terjadi sebuah peristiwa yang unik, yang sebenarnya peristiwa itu pernah terjadi ratusan tahun sebelumnya. Kita kembali ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Pertanyaannya begini, pernah tidak waktu baca ayat ini tanya begini, kenapa harus tiupan angin keras? Yang kedua, kenapa harus dari langit? Yang ketiga, kenapa harus api yang turun, lidah-lidah api yang turun? Kenapa bukan burung merpati sama ketika Yesus dibaptis? Kan itu Roh Kudus kan, burung merpati kan yang hingga kan? Kenapa tidak gempa bumi begitu? Tiba-tiba gempa bumi terus di sekeliling rumah itu retak. Kenapa tidak seperti itu? Karena begini, tepat di hari itu, seperti yang pertama saya ungkapkan, hari Pentakosta adalah hari di mana Tuhan turun dan memberikan hukum Taurat. Bapak Ibu tahu kalau Bapak Ibu kembali kepada Keluaran pasal 19 ayat yang ke-16. Peristiwa di mana Tuhan turun memberikan hukum Taurat sama persis ketika Roh Kudus turun di atas rumah itu. Dengan cara apa? Dengan bunyi sangkakala, tiupan angin keras, langit bergejolak, api Tuhan turun. Jadi ingat ya, ini orang saleh. Orang saleh itu artinya apa? Mereka hidup di bawah hukum Taurat dan mentaati hukum Taurat. Mereka hafal betul sejarah Israel dan mereka hafal betul isi Taurat. Mereka ingat kejadian ketika Tuhan kasih hukum Taurat di Gunung Sinai. Waktu mereka lagi ibadah di Bait Allah, yang terjadi dulu ratusan tahun yang mereka ingat di Gunung Sinai, terjadi di belakang mereka, di rumah kecil yang 120 orang itu. Bapak Ibu, bayangkan ya. Mereka ibadah di Bait Allah yang notabene-nya ibadah di Bait Allah itu kudus. Mereka ibadah lagi penyembahan, tiba-tiba bunyi gemuruh dan angin turun dan api Tuhan turun di belakang. Firman Tuhan jelas, ketika mereka mendengar bunyi dan melihat api itu, mereka keluar dari Bait Allah, mereka datang ke rumah itu. Artinya apa? Itu yang Tuhan mau reformasi dari hari Pentakosta. Jadi Tuhan seperti mau mengadakan perjanjian baru. Taurat diberikan yang pertama untuk menandakan dan tanda jadi bahwa Israel adalah jemaatnya. Hari Pentakosta di mana Roh Kudus turun di atas rumah itu menandakan bahwa Tuhan membuat sebuah jemaat yang baru. Lahir sebuah gereja yang baru. Gereja yang bukan berdiri atas hukum, tetapi gereja yang berdiri atas darah Kristus. Di mana orang yang menerima Kristus menanti-nantikan Dia dan setia kepada Tuhan. Itulah gereja yang sebenarnya. Dan 120 orang itu memulai sebuah gereja yang baru. Kalau kita lihat hasilnya, lebih dari 1.000 orang bertobat, 5.000 orang bertobat lebih hari itu ketika Pak Petrus berkhotbah. Lahirlah sebuah jemaat yang baru ketika turunnya Roh Kudus. Nah, apa makna dari ini Bapak Ibu? Ini masih awal sekali. Ini apa maknanya? Artinya begini. Stop untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan diri kita. Saya langsung kasih contoh aja begini. Seringkali kita membenarkan diri atau mengkuduskan diri ketika kita ada di lingkungan gereja. Ini sebuah kebiasaan yang bagi saya tidak sehat. Dan saya harus ngomong ini sama kita semua. Aduh, sungguh ini depan gereja ini saya tidak bohong. Jadi kalau di luar gereja itu bohong. Aduh, sungguh ini di depan gereja saya tidak tipu, sungguh mati. Jadi kalau di luar gereja kok bisa tipu?
Aduh, kakak, saya tidak berani masuk gereja. Kenapa? Karena saya sudah bikin salah kemarin. Jadi kalau kau misalnya tidak ke gereja, jadi kau tidak takut untuk buat salah. Tidak salah untuk buat salah. Aduh, kakak, saya tidak berani ambil perjamuan kemarin, saya sudah bikin masalah. Lah, perjamuan itu kan cuma kita memperingati darah Kristus dan Kristus mati. Tetapi Kristus itu ikut kamu tiap hari loh. Ingat bahwa Allah itu Allah yang Immanuel. Dia bukan Allah yang diam dan duduk diri manis di takhta Allah sana. Dia itu Allah yang belusukan, kalau bahasanya saya sekarang bilang. Apa arti belusukan itu? Seperti kalau misalnya pemilihan DPR atau apa kan, biasanya dia tinggal di rumah, tinggal di kantor, hari itu dia pergi lihat masyarakat. Mereka bagaimana kabar mereka? Nanti kalau sudah terpilih tidak pernah lagi turun begitu. Kalau dia patah tidak, kalau patah jadi DPR dia ikut masyarakat terus. Tuhan tidak kayak gitu. Kalau ada kepentingan saja baru dia turun, tidak. Dia tiap hari, tiap jam ada di kita. Tidak tunggu kita datang ke gereja dulu baru dia ada. Masalahnya kita adalah terkadang baru mau masuk gereja pertama tuh, datang sendiri langsung lihat tangan ke belakang langsung jalan. Langsung benar begitu hidupnya begitu. Pertama mungkin kacau-kacau langsung sopan langsung ke gereja. Jadi kita seperti masih hidup di dalam hukum yang lama, tetapi sebagian diri kita menerima hukum yang baru. Nah kan ini kan lucu. Firman Tuhan bilang anggur baru tidak bisa dimasukkan di dalam kantong yang lama. Kenapa? Karena itu akan merobek kantong yang lama. Anggur yang baru harus bersamaan dengan kantong yang baru. Jadi hari ini kita gereja. Ketika kita tinggal dalam gereja ini, ya disinilah hadirat Tuhan turun. Tapi kalau keluar sana kita selesai ibadah, ya ini bangunan. Bangunan ini namanya gereja Ephata. Tapi gereja di mana Tuhan hadir, Tuhan tidak tinggal di sini. Tuhan ikut kita keluar. Tuhan ikut kita keluar. Tuhan tidak tinggal di sini. Tesan kalau berani malam-malam tengah malam datang ke gereja dia diam tinggal di sini sendiri gelap-gelap. Berarti kan tidak. Berapa kali kejadian begini, kakak saya mau berdoa di gereja, sudah dikunci sudah. Malam-malam datang ke gereja. 5 menit kemudian dia keluar. Aduh, kakak saya tidak berani. Bahkan katanya di gereja ada Tuhan baru. Aduh, kakak saya ramu sekali bilang. Ya karena Tuhan tidak tinggal di bangunan, Bapak Ibu. Tuhan tinggal di kita. Dan itu yang Tuhan transformasi di dalam kehidupan kita ketika hari Pentakosta. Di mana kita ada, di situ Tuhan ada. Langkah kaki kita menjadi langkah kaki Tuhan. Perbuatan tangan kita menggambarkan perbuatan tangan Tuhan. Karena itulah orang Kristen menjadi pengikut Kristus. Hidup sama seperti Yesus hidup supaya menjadi gambaran sebagai orang lain di luar sana. Katakan amin. Katakan sambil kiri kanannya, Tuhan menyertai kamu. Jadi Yerusalem yang dulunya dikatakan sebagai tempat kudusnya Tuhan, di mana letak bait Allah, menjadi sebuah tempat pusat dari iman orang Yahudi, orang Kristen zaman dulu. Tetapi hari ini Yerusalem hanyalah kota sejarah. Bait Allah apakah ada? Bait Allah sudah tidak ada. Dihancurkan. Bahkan di atas bangunan bait Allah sekarang berdiri apa? Masjid terbesar Yerusalem. Bapak Wakil sudah tahu. Bapak Wakil pernah ke sana. Jadi nanti kami dua kemana menyusul. Sip, Ma. Kalau juga tidak pergi ke sana tidak apa-apa. Firman Tuhan bilang berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Tapi kalau Bapak Ibu mau menabung untuk kami dua juga tidak masalah. Ya, makanya firman Tuhan bilang kita ini adalah keturunan Abraham, bukan berdasarkan daging dan darah, melainkan iman kita kepada Tuhan. Amin. Makanya hari ini kita terima berkat. Jadi saya mau bilang pertama bahwa kalau kita terima Yesus, tidak usah pakai hukum yang lain. Hukum Taurat itu masih relevan, iya masih relevan, tetapi sebagian sudah disempurnakan oleh Yesus. Tidak perlu lagi kita pakai yang kecil-kecilnya. Ada berapa hukum Taurat? 613. Lakukan itu. Berani lakukan itu yang besar.
Kenapa? Karena melakukan yang ke-613 itu begini Bapak Ibu. Kita lakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 20. Kalau yang ke-20 gagal, kita mulai lagi dari yang pertama. Itu hukum Taurat. Itu belum 613 Bapak Ibu. Jadi lebih baik ikut Yesus dan ikut aturan Yesus saja dengan hidup baru daripada ikut hukum Taurat yang 613. Karena apa? Tuhan sudah sempurnakan hukum Taurat itu. Jadi hari ini dimanapun kamu berada, miliki hidup takut akan Tuhan. Sadari bahwa Dia betul-betul ada di tengah-tengah kita. Dia tidak pernah tinggal di sana. Makanya firman Tuhan bilang, aku harus pergi supaya aku turun dalam bentuk Roh Kudus. Itu kan Tuhan sendiri. Dalam Roh Kudus itu Tuhan. Dia bukan pembantu, Bapak Ibu. Kadang kita sering salah paham. Seperti Roh Kudus itu seperti pembantu. Dia dikatakan penolong, tapi bukan tugasnya seperti tolong-tolong kita terus kita acuhkan dia. Gitu. Dia itu Tuhan. Yang apa? Yang menyertai kita setiap langkah. Nah ini yang Tuhan mau reformasi dalam firman kita. Dan saya rindu untuk kita lakukan dan kita bertobat hari ini. Kalau hari ini kita mesti menganggap bahwa kita baru mau hidup benar itu ketika kita di gereja saja. Saya tidak bicara tipu ini dalam gereja ini. Dan saya mau bilang gitu sama Bapak Ibu, sungguh Bapak Ibu, saya tidak bicara tipu di firman Tuhan yang bicara hari ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua kita lihat ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk